Sidang surat Isya berjamaah yang kami hormati, terlebih dahulu kami ucapkan kepada para jamaah selamat datang di masjid kita, Masjid Jami Al-Madani. Kepada yang saya hormati Al-Ustaz Syekh Al-Ustaz Syekh Abdul Rahman Enagi yang sekarang masih dalam perjalanan, kita doakan supaya selamat dan dilancarkan oleh Allah SWT. Dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Madani, para ustaz-ustazah, para salih, para guru yang kami tunggu-tunggu barokah doanya dan juga barokah ilmunya, para jamaah dan muslimin, para muslim.
hati yang pandai bersyukur, insya Allah bahagia, insya Allah awet muda. Walaupun umurnya 63 seperti 36. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahagia banyak kumpul di sini. Mudah-mudahan bahagianya sampai akhir hayat kita. Sebab jamaah sekalian, pas malam 12 Rabiul Awal 12 abad yang lalu telah lahir ke dunia ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang jadi majikan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, bumi gembira dengan kelahiran khairul khalqi, makhluk terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu makhluk yang menang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nabi kita 15 abad yang lalu dilahirkan ke dunia. Menangis, berjerit-jerit, sakit hati karena nabi akhir zaman terlahir ke dunia ini. Yang keempat, ina unzilat suratul Fatihah. Iblis nangis ketika surah Al-Fatihah Nabi Mi'raj diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau ada orang sekarang masuk bulan Rabiul Awal yang cimaki orang yang dulu, dan kira-kira temannya siapa ya? Jangan nyindir. Ya, umat Islam sedunia menyambut gembira bahagia. Tapi ada kelompok yang nyaci maki orang yang bahagia dilahirkan Nabi. Kira-kira sahabat siapa ya? Mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah. Nah, demikian. Dan iblis itu menangis karena setelah Nabi diutus ke dunia, dia nggak bisa lagi naik sampai ke langit ke-7. Sampai langit ke-1 saja, langit dunia saja udah nggak bisa. Tapi sebelum Nabi diutus, mereka leluasa jin kafir, iblis yang jadi penghulunya itu naik sampai ke langit 7. Apa tujuannya? Intip-intip rahasia-rahasia langit. Lalu dia datang ke dukun-dukun, dia datang ke paranormal, membisikkan. Lalu si paranormalnya, dukunnya jadi sakti. Tahu hal yang gaib apa yang akan terjadi ke depan. Karena iblis naik sampai langit ke-7, lalu cari informasi langitan. Tapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah 15 abad yang lalu, iblis gak bisa naik lagi. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Demikianlah Allah menghiasi langit bumi itu. Langit yang paling dekat dengan bumi namanya langit dunia. Dengan apa hiasinya? Masabih, bintang-bintang laksana pelita. Kelap-kelip. Dan itu adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan ketika mau mencoba naik ke atas langit sana untuk mencuri rahasia kembali. Maka iblis sudah gak bisa. Maka dukun sekarang, paranormal sekarang gak punya kekuatan lagi. Itu namanya baru prediksi sekarang. Jadi kalau sekarang dukun-dukun itu kira-kira gitu. Tapi kalau dukunnya di zaman Nabi Musa, dukunnya di zaman Nabi Isa, canggih-canggih. Kenapa? Dibantu oleh iblis, berita langit diberikan kepada dukun-dukun. Kalau sekarang dukunnya dukun itu penyakit mata. Artinya sudah ya? Tidak. Dukun itu penyakit. Apa maksudnya? Terjemahkan dengan dukunnya gemuk, penyakitnya nggak hilang. Dukun itu penyakit apa ini?
ini bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka iblis dan jin-jin kafir tidak bisa lagi menembus langit untuk mencuri kabar-kabar dari langit yang sangat rahasia. Maka Bapak Ibu sekalian, siapa yang pertama memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang bisa angkat tangan, jawabannya benar, berangkat umroh. Bayar sendiri. Sudah senang yang kerudung ini coklat ini. Siapa yang pertama merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Katanya nggak ada dari nabinya, dari sahabatnya. Dan tahu jawabannya? Yang pertama merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri. Su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumil itsnain. Nabi ditanya oleh sahabat tentang sebab kenapa Nabi puasa hari Senin. Oh, Nabi menjawab, fihi wulid, di hari Senin aku dilahirkan. Jadi Nabi bersyukur kepada Allah, hari Senin dilahirkan, bersyukurnya dengan berpuasa di hari Senin. Jadi pertamalah Nabi yang memperingati hari kelahirannya, dan bukan tiap tahun, tiap minggu. Setiap ketemu hari Kamis, berpuasa. Ternyata puasanya adalah di hari kelahiran, dikenang hari kelahirannya setiap hari Senin. Kita cuma setahun sekali di bulan Rabiul Awal. Nabi setiap hari Senin dengan apa? Dengan berpuasa. Suka puasa nggak hari Senin? Puasa apa enggak? Mudah-mudahan dimampukan surat puasa sunat hari Senin dan Kamis. Jadi Nabi lah yang memperingati kelahirannya sendiri dengan cara berpuasa, bersyukur kepada Allah itu dengan cara beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah adalah berpuasa. Kita datang bulan Rabiul Awal, apalagi tanggal 12 Rabiul Awal, kita berkumpul di tempat ini mendengarkan sejarah dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Marjanji, itulah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan berkumpul di tempat ini, ya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan sebagai nikmat terbesar. Banyak nikmat, tapi ada nikmat yang lain, yang paling hebat. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, di abad ke-10 Hijriah, beliau mengarang kitab. Namanya adalah Nikmat Terbesar, Nikmatul Kubra, nikmat terbesar dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh alam, untuk alam semesta. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka kita bersyukur kepada Allah di bulan Rabiul Awal, kita mengingat kelahiran Nabi, hati gembira dan hati bahagia. Mudah-mudahan bahagianya sampai akhir hayat. Jangan sampai ibu-ibu sudah peringatan Maulid Nabi pulang ke rumah kayak bemo ketubruk. Mau nyomong aja gitu, nggak bisa ditanya. Jadi mudah-mudahan bahagianya sampai akhir hayat. Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan
untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali satu saja, mengikuti satu sosok, satu figur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Nabi, in kuntum, apabila kalian, hai para sahabat, hai orang yang beriman, termasuk kita di dalamnya, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ini kuncinya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Punya istri apa enggak? Hanya ingin ke sini. Ibu-ibu, suami kita galak apa enggak? Baik, alhamdulillah. Suka marah-marah apa enggak? Alhamdulillah. Suka ngasih uang banyak apa enggak? Kasihan. La haula wala quwwata illa. Nabi bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian wahai para suami, yang paling baik bagi keluarga kalian, yang paling baik bagi istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik bagi istri-istri dan anak-anakku. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah Nabi figur yang terbaik, suami terbaik yang begitu baik kepada keluarganya, baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya. Gak mudah emosi, gak mudah marah-marah, selalu senyum ke istrinya. Itu gak Bapak-Bapak? Itu apa enggak? Itu apa enggak? Ikuti Nabi. Nabi bersabda, sebaik-baik suami yang paling baik bagi keluarganya, istri dan anak-anak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ahli surga sudah kelihatan di dunia aja, sudah kelihatan. Sabda Nabi, kalau tanda-tanda calon penghuni surga itu, baik laki-laki maupun perempuan, sama apa? Senyum, selalu gembira, selalu bahagia, selalu membahagiakan orang lain. Itu tanda yang pasti calon ahli surga. Mudah-mudahan semuanya ada pada Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang yang pemarah, temperamen, apa-apa emosi, apa-apa main otot, itu adalah calon ahli neraka. Jadi calon ahli surga itu udah kelihatan, senyum, gembira, bahagia, bersyukur kepada Allah, membahagiakan orang lain, gak mempersulit orang lain, mempermudah kepada orang lain. Itulah tanda-tanda ahli surga. Sebelum masuk surga sudah ada tandanya. Mudah-mudahan tandanya ada di kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi hanya ada satu jalan supaya kita dicintai oleh Allah, jadi Habibullah. Habibullah apa? Yang dicintai oleh Allah. Satu saja. Fattabi'uni, ikutilah aku. Itba kepada Nabi kita, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak mengikuti Nabi, kita buka sejarahnya ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum diutus usia 40 tahun. Jauh sebelum diutus usia 40 tahun. Umur 4 tahun masih kanak-kanak dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah di Taif, enggak di kota Mekah. Kebiasaan orang Mekah punya bayi dititipkan ke ibu asuhannya di tempat yang sepi, di tempat yang aman. Taif itu dingin, sejuk, dataran tinggi.
usia 4 tahun sedang bermain-main dengan teman sebayanya. Datang Jibril alaihissalam yang menjelma. Kemudian Jibril membawa wadah yang isinya air zam-zam. Lalu Nabi diambil oleh Jibril dan dibawa ke tempat yang sunyi. Teman-teman Nabi Muhammad SAW mengira yang membawa itu adalah culik. Muhammad diculik sampai bertanya kepada ibu asuhannya Halimah. Kaget Halimah, takut, cemas, benar-benar Muhammad diculik. Tempat sepi dibaringkan Bapak Ibu sekalian, lalu dadanya dibedah, diambil hatinya, kolbunya. Kemudian kata Jibril, "Hei Muhammad, aku bersihkan hatimu dari tempat diamnya setan." Bersihkan. Setelah bersih, dipastikan, maka hati Nabi dimasukkan lagi ke dalam dadanya, lalu ditutup kembali. Setelah itu Nabi pulang. Kejadian itu sabda Nabi lebih dari 3 kali. Apa ini? Ini adalah pelajaran dari Allah lewat Jibril khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan hati dibersihkan dengan air zam-zam? Itulah makna Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh bahagia, sukses orang yang membersihkan jiwanya atau qalbunya, lalu dia bisa zikir dan bisa sholat. Diawali apa prosesnya? Tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau kita ingin ikuti Nabi, ini adalah pelajaran pertama. Wajib setiap diri kita tazkiyatun nafs, membersihkan qalbu. Jadi Bapak Ibu sekalian, punya hati kan? Punya hati semua? Punya hati? Hati itu Bapak Ibu sekalian punya posisi penting, di mana hati adalah mahalul nadhari Rabbi, tempat melihatnya Allah kepada hambanya. Allah tidak melihat tingginya postur kita, Allah tidak melihat warna kulit kita, tapi Allah melihat la haula wala quwwata. Kayaknya cukup 5 dulu dah ya. Insya Allah ada waktu kesini lagi. Ingetin baru berapa? 5 penyakit. Cek yang 1, ujub, bangga diri. Yang kedua, takabur alias som. Yang ketiga, hasad, iri, dengki kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang. Keempat, al-hikdu, kebencian, menyebar kebencian. Yang kelima, riya, ibadahnya ingin dipuji oleh orang, gak cukup dengan Allah. 5 dulu. Nabi dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, karena hati bisa jadi tempatnya diamnya setan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah pelajaran pertama jauh sebelum Nabi nanti diutus usia 40 tahun sudah dibersihkan hatinya. Maka umat dibersihkan dulu oleh Nabi kita. Surah Al-Jum'at ayat kedua, wa yuzakkihim, Nabi membersihkan hati para sahabat. Maka hari ini umat harus dibersihkan hatinya oleh ulama yang khusus spesifik dalam ilmu tasawuf disebut mursyid. Ulama yang spesifik di dalam ilmu fikih disebut faqihun fuqaha. Jadi setiap ulama ada spesifikasi ilmunya masing-masing. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, baru Nabi masuk usia 40 tahun sudah berumah tangga dengan Siti Khadijah. Kemudian Khadijahnya meninggal. Nabi mimpi seperti di waktu subuh. Waktu subuh terang benderang. Dari mimpi itulah Nabi
saksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, ubidku bil khala'i bil khalwat. Dia suka menyendiri. Jadi Nabi setelah dengan mimpi itu inginnya nyendiri. Kemana nyendirinya? Ke Gua Hiro. Ini dia. Pernah ke Gua Hiro Bapak Ibu? Gua Hiro atau Gua Pemijahan? Ada yang pernah ke Gua Pemijahan di Gresik? Angkat tangannya. Segede gimana itu Gua Pemijahan? 1 RW bisa masuk semua. Tapi yang namanya Gua Hiro cuma untuk 2-3 orang, ditumpukan batu, mau masuknya jauhin ke dalam. Kalau gemuk dikit udah nggak bisa. Itulah Gua Hiro. Lalu Nabi kenapa nyari Gua Hiro di Jabal Nur, di lempengan batu? Berapa hari? Ada seminggu, turun lagi, naik lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang jelas mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, tidak bergaul. Dia mendekatkan diri, tahanus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta yang dicari, bukan popularitas yang dicari. Memasuki usia 40 tahun, kematangan dewasa. Maka hampir para nabi diangkat dari nabi usia 40 tahun. Kenapa? Ternyata para ahli psikolog, usia 40 tahun adalah usia kematangan dewasa. Angkat tangan yang usianya 40 tahun. Angkat tangan yang usianya 40 tahun atau 40 lebih. 40 tahun angkat tangan. Ya, 40 dan 40 tahun lebih. Angkat tangan. Angkat tangan. Sudah istiqomah belum ngajinya? Salah. Sudah istiqomah ke masjidnya mau berjamaah 5 waktu? Sholatnya sudah manis apa masih pahit? Baca Qurannya sudah manis atau 1 halaman sudah pahit? Lampu kuning. Jadi kalau orang memasuki usia 40 tahun itu sudah dewasa, jiwanya, kolbunya, psikolognya itu sudah dewasa. Jadi kalau orang masih jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari Allah, itu lampu kuning. Karena apa? Bahaya. Sekarang angkat yang usianya kepala 60, 61, 62, apalagi 63. Katakan. Ya. Ada 60 ke atas, 70 juga sama. Ayo jujur, sudah nikmat belum ibadah kita? Sudah nikmat belum ibadah kita? Sering meneteskan air mata, mudah kehusuan diraih hati kita, nikmat dalam menjalani ibadah, bahagia dalam berzikir, ingin terus menyebut nama Allah, ingin pulang mendekat kepada Allah, ingin segera berjumpa dengan Allah. Sudah ada di hati kita belum? Kalau belum, lampu merah. Emang mau nunggu apa lagi? Nabi saja 63 tahun. Lalu kita mau nunggu kapan? Asik kita bonus lagi. Bonusnya buat jalan-jalan atau buat ibadah? Yang benar, sungguhan, cakep. Ayo kita introspeksi Bapak Ibu sekalian lewat umur kita. Kalau Nabi sih ngajarinnya gini, zikrul maut apa bihi maut. Kalau kita ingin kematian, benar-benar kita hayati kematian orang lain, terkujur tubuhnya, mulutnya terkunci, matanya terpejam, dibawa ke alam kubur, dikuburkan, keluarganya meninggalkan, gak ada yang dibawa, rumahnya diusir dari rumahnya, bajunya dilarang, gak boleh dipakai, kendaraannya gak boleh dipakai. Kita hayati kematian orang tua kita, kematian saudara kita, tetangga kita. Kapa bihi mau hidup, cukup pelajaran, saya usah dengan nasihat yang lain. Itu cukup nasihat berharga. Tapi banyak orang baru seminggu ditinggalin suaminya, nangis. Udah 2 minggu cari lagi. Pak ya Allah. Padahal ingat kematian itu harus penting, mengerem berbuat jahat. Apalagi yang dicari kenikmatan dunia itu sejengkal, betul-betul. Maka
kalau udah lewat tenggorokan sejengkal, enak apa enggak? Jadi enak. Handphone kita sekarang iPhone mahal, 10 tahun berikutnya jadi rongsokan. Apa sih ini? Semuanya akan hancur. Itulah pembelajaran berharga. Bahkan jangankan harta jabatan, diri fisik kita pun akan kembali kepada tangan. Hanya kewabulan yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Periksa kalbu kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengingatkan di hari kematian nanti tidak ada manfaatnya harta yang kita banggakan ketika hidup. Tidak ada menolong keluarga kita, anak kita yang kita banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang pulang kepada Allah nanti bawa hati yang selamat, gak bawa dosa, gak bawa penyakit hati, namanya qalbun salim. Hati yang akan kita bawa kepada banyak orang yang gak mempedulikan hati kita, membiarkan hati kita, jorok hati kita, bahkan hati kita seperti tong sampah. Keburukan aja, tong sampah ada yang bagus-bagus gak dimasukin. Semua yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, jangan hati kita diumpamakan seperti apa? Dijadikan seperti tong sampah. Buruk sangka, hasad, kebencian, permusuhan, semuanya di hati kotor. Malu kita pulang kepada Allah, punya hati yang kotor seperti tadi. Nah, maka Nabi kedua itu, apa yang dicari oleh Nabi? Bukan harta, Nabi sudah kaya, bukan popularitas. Yang dicari adalah Allah. Maka pada gilirannya Nabi sebetulnya sedang melakukan proses adaptasi dengan makhluk yang namanya Jibril, makhluk yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi Nabi mengurangi makan, minum, dan tidur. Kata orang dulu disebut tirakat. Apa namanya? Kalau pingin dapat berat harus beri. Ini orang sudah semua apa belum bukan ini? Jawa. Ngerti nggak? Ingin dapat berat harus ribu, ya. Nabi itu. Tapi sementara kita untuk takarrub mendekatkan kepada Allah, jangan terus bergaul dengan orang, ngobrol dengan orang, bergaul dengan orang, hati kita lalai dari Allah. Sekali-kali Nabi mengajarkan Quran, bukratan wa asila, zikirlah, wiridlah di waktu pagi dan sore. Matikan handphonenya, matikan TV-nya, 1 jam saja, setengah jam saja berzikir kepada Allah. Itu rukun yang kedua. Meninggalkan sementara dengan manusia untuk mengaktifkan hati kita zikir kepada siapa? Allah. Itu orang yang berkualitas. 3, alju, harus banyak puasa sunnah. Puasa apa? Sunnah. Senin, Kamis. Kemudian Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Zulhijjah. 13, 14 bulan Zulhijjah. Itu berefek dengan saum itu hijrah akan menjadi benteng dari jatuhnya kepada dosa dan kemaksiatan. Maka itu menjadi rukun riyadhah yang ketiga oleh para ulama di bidang ilmu tasawuf. Mengosongkan perutnya untuk berpuasa sunnah. Yang terakhir yang keempat, wasaharin nazil wali. Nabi di sepertiga malam dia sudah bangun. Tidurnya cukup dari jam 11 sampai jam 2. Dia sudah bangkit lagi. Saharin nazil artinya dia mengurangi tidurnya khususnya di sepertiga malam untuk berzikir kepada Allah. Al-Quran menguji tatajabat junubuhum anil mawajih yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Orang-orang yang mulia itu di sepertiga malamnya menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Jadi kalau sudah jam 3, Bapak Ibu sekalian, selimutnya lemparkan, bukan malah didouble. Kemudian wudu, kemudian yad'una rabbahum, menyeru, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal yang empat ini adalah amalan para wali abdal. Bapak Ibu sekalian, pertama apa? Gambaran Nabi di Gua Hira ada 4 amalan. Pertama, asumtu, diam, gak bicara. Sekali bicara manfaat. Sekali bicara baik, memberikan manfaat. Kedua, iktidal. Sekali-kali kita
berhenti untuk berkomunikasi dengan orang. Maka disunahkan wirid pagi dan sore. Di saat itulah kita matikan handphonenya, matikan TV-nya, supaya hati kita bersama dengan siapa? Wirid. Ketiga, banyak puasa sunat. Yang keempat, bangun sepertiga. Maka amalan Nabi di Gua Hira menjadi rukun riyadhah, rukun untuk melatih hati kita menjadi orang istimewa, namanya wali abda. Ini Bapak Ibu sekalian, sampai Nabi pada akhirnya diutus di usia 40. Jadi dua. Pertama, amalan Nabi di Gua Hira oleh para ulama disebut arkanul riyadhah, rukun melatih hati kita. Dan amalan para wali abdal yang paling berat dari yang empat, yang mana Ibu? Empatannya ada harapan dalam hidup. Bapak, yang dari yang empat nih, mana yang paling berat? Yang paling berat. Kalau semuanya nggak ada harapan. La Allah, inilah cara mengikuti Nabi kita. Jadi diawali dari hati dan melatih, membersihkan hati dan melatih dari hatinya. Baru kita akan mampu menjalankan fikih, dan fikih itu akan dirasakan nikmat kalau diiringi dengan hati yang khusyuk, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Pastikan sujud kita berlinang air mata. Pastikan baca Quran kita akan berlinang air mata. Pastikan zikir kita akan basah dengan cucuran air mata. Kalau hati kita dilakukan dua hal, bersihkan hati dari penyakit hati, dan latih hati dengan empat hal tadi, maka hati akan mudah mendapatkan hal itu adalah magyaridu alal qalbi. Allah datangkan ke dalam hati kerusuhan, kenikmatan, manisnya ibadah, dan istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum berdoa kita lantunkan beberapa kalimat zikir. Siapa bangga? Ayo teruskan duduknya yang rapi sekali. Sudah banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Setiap 40 tahun, 50 tahun, 60 sampai 70, 80 tahun. Panjang waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Pertanyaan besar kita, dikasih waktu yang panjang umur seperti ini, apa saja yang kita lakukan selama ini? Salat yang 5 waktu, apakah hati kita sudah khusyuk? Apakah hati kita sudah ikhlas? Bacaan Quran kita, apakah sudah ikhlas? Kita evaluasi. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah amal kalian sebelum nanti dihisab di hadapan Allah di hari kiamat. Periksa amal kita, sebab amal yang akan menemani kita selama-lamanya di akhirat nanti. Kajama sekalian, mari kita bertobat kepada Allah. Banyak dosa yang kita lakukan, sengaja maupun tidak disengaja. Dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kita sembunyikan, padahal Allah selalu menatap kepada kita. Yang sekalian, setiap diri kita akan merasakan kematian. Lihatlah saudara kita, kakek nenek kita, tubuhnya terkucur, matanya terpejam, mulutnya terkunci. Hanya dimandikan oleh keluarganya, dibungkus dengan kain putih yang sederhana. Kain baju yang mewahnya nggak bisa dipakai lagi. Lalu dibawa ke masjid disolatkan. Lalu dibawa pakai keranda ke tempat kuburan. Dimasukkan ke lubang lahat, dibuka wajahnya menghadap kiblat, lalu diuruk dengan tanah sampai rata. Mereka mendoakan, si mayit mendengarkan. Ketika mereka pulang meninggalkan, trompah mereka terdengar oleh si mayit, terdengar 3 kali, datanglah malaikat munkar dan nakir. Sekalian, kapan kematian itu akan tiba? Sebelum kita lahir di dunia, dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan, sudah ditetapkan ajal kematian kita. Berarti bukan bertambah umur kita. Tiap hari berganti menjadi minggu-minggu, berganti bulan-bulan, berganti tahun. Bukan bertambah umur kita, tapi hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita. Bisa jadi kematian itu hari esok.
tidak lihat tua dan muda. Kalau ajal kematian sudah tiba, tidak ada yang bisa menolak. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, mari kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai dosa-dosa kita terbawa ke alam kubur. Dosa itu akan dilupakan menjadi wujud makhluk yang menakutkan dan menjijikkan menemani kita selama-lamanya di alam kubur. Maka oleh sebab itu jangan bawa dosa kita ke alam kubur. Segeralah bertobat. Hari ini, malam ini kita bertobat kepada Allah. Jadikan majlis maulid ini majlis untuk bertobat kita kepada Allah. Pulang dari tempat ini Allah kuburkan dosa-dosa kita seperti bayi yang lahir lagi ke dunia tanpa membawa dosa sedikit. Bapak Ibu sekalian, mari bacakan istighfar 3 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bacakan dengan sungguh-sungguh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita ucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang paling mahal. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita. Ucapkan dengan sungguh-sungguh, ucapkan dalam hati yang paling dalam, supaya hati kita menjadi hidup, menjadi zikir dengan kalimat yang kita baca. Afdalu dzikri fa'lam annahu la La
Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami. Kami mengakui atas dosa-dosa yang kami perbuat, kezaliman yang kami perbuat dari mata kami melihat apa yang Kau harapkan, kezaliman yang diperbuat oleh mulut kami berbicara gibah, melukai perasaan orang lain, memfitnah orang lain. Ya Rabb, ampunkan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan kami lakukan maupun dosa yang kami sembunyikan dari mata orang lain, padahal Engkau selalu menatap menyaksikan kepada kami. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung 9 bulan, yang telah melahirkan, menyusui dan merawat wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, ayah yang telah menafkahi, menyekolahkan dan memasangkan kepada kami. Hari ini ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ya Rabb, ampunkan dosa mereka, betapa nyesalnya dulu kami ketika hidup mereka, kami belum banyak berbuat baik kepada mereka. Justru kami sering melukai dan mengubani perasaan mereka. Kami sadar di malam ini, di majlis yang mulia ini, ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami, penyakit ujub, bangga diri, penyakit takabur, sombong, al-hikmu, kebencian kepada orang lain, penyakit ria, penyakit hasad, iri, dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya Rabb, bersihkan hati kami, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya. Ya Rabb, kami sadar kematian adalah kepastian. Engkau berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian, ruh akan keluar dari jasad. Engkau telah menggambarkan bagi orang yang banyak dosa dan kemaksiatan, malaikat yang mencabut nyawa akan memaksanya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan paksa. Tapi ruh itu tidak sanggup keluar karena saking banyaknya dosa dan kemaksiatan. Sampai malaikat itu memukulkan tangan ke tubuhnya seraya berkata, "Oh rujul, keluar wahai ruh. Ayyama tujawud, pada hari ini kau akan dibalas oleh Allah." Di saat ruh sudah ditenggorokan oleh putar catatan amalnya, betapa menangisnya si mayit ketika orang sakaratul maut, ketika catatannya adalah dosa, kemaksiatan, kezaliman. Walaupun menangis, walaupun bertobat, tapi pintu tobat ditutup oleh Allah. Seperti tobatnya Fir'aun ketika sudah di laut merah tenggelam, bertobat tapi ditutup tobatnya oleh Allah. Ya Rabb, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampukan lisan ini mengakhiri kalam yang terakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti dari kematian yang buruk, kematian orang-orang yang mati di tempat-tempat kemaksiatan. Itulah kematian su'ul khatimah. Ya Ghani aghnina bi fadlika amman siwa. Wahai Zat yang Maha Kaya, kami butuh dengan rizki-Mu. Berkahkan rizki kami, luaskan rizki kami, jadikan rizki menjadi media sahabat untuk ibadah kami. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Ya Rabb, mudahkan urusan-urusan kami. Sesungguhnya memudahkan urusan yang sulit betapa mudah bagimu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami Kau sinari dengan cahaya hidayah. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti, ada mereka yang mendoakan kebaikan bagi kami, ada mereka yang memakmurkan masjid ini, ada mereka yang berdakwah, ada mereka yang bersedekah untuk atas nama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan kebaikan dunia kepada kami, berkahkan umur kami, berkahkan keluarga kami. Wa fil akhirati hasanah. Besok lusa kami akan masuk di alam akhirat. Berikan hasanah akhirat kepada kami. Kumpulkan di alam kubur beserta guru kami tercinta, sahabat-sahabat yang saling mensupport ibadah. Ya Rabb,
membangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus tanpa Engkau hisab terlebih dahulu. Tutuplah rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kali jabah al-Fatihah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah setiap minggu atau ahad yang kedua di masjid kita ini, Masjid Cakra Madani, minggu Ba'da Isya ahad kedua ada kajian dari Syekh kita yaitu Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAK. Setiap minggu malam minggu Ba'da Isya akan diadakan kajian Syekh kita yaitu Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman. Mohon untuk para jamaah diingat sekali lagi, setiap minggu yang kedua malam minggu Ba'da Isya kajian di masjid kita ini, Masjid Jami' Al-Madani bersama Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman.